Halo brother, kembali lagi bersama saya. Apakah kalian bisa menebak ada berapa bahasa di dunia? Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di dunia. Mulai dari bahasa Mandarin sebagai bahasa yang paling banyak digunakan, kemudian bahasa Spanyol, lalu bahasa Inggris. Tapi bagaimana ya asal-usul terciptanya bahasa? Dan mengapa banyak sekali bahasa yang digunakan di dunia? Seperti biasa, sebelum lanjut, putar dulu intronya. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Lalu, kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia bisa bicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Saat itu, nenek moyang kita melakukan migrasi ke berbagai negara di dunia untuk mencari sumber makanan. Nah, isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda-beda di setiap negara. Ini disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lainnya di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di setiap negara atau daerah menjadi berbeda. Hal ini terjadi juga di Indonesia loh, gengs, yang merupakan negara kepulauan, sehingga penduduk Indonesia semakin terisolasi di daerah tempat mereka tinggal. Inilah sebabnya Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam-ragam dan juga berbeda-beda di setiap daerah. Lalu, saat dua kelompok yang berasal dari dua tempat yang berbeda, bahasa yang mereka miliki kemudian membaur menjadi satu. Pembauran bahasa ini kemudian menyebabkan terciptanya bahasa baru dan disebut dengan superlangue atau bahasa super. Karena inilah, faktor jarak juga menjadi hal yang mempengaruhi pembentukan bahasa. Misalnya saja, negara yang berdekatan biasa cenderung mempunyai nama yang sama untuk sebuah benda, seperti antara Indonesia dan Malaysia. Jadi, begitulah penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jumpa lagi dan salam sedikit. See you.